Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Tengku Bella Nandadinanti di pembelajaran seni budaya. Baik, pada bab ini kita akan memasuki bab 3, yaitu seni musik dengan judul menyanyi dengan satu suara atau menyanyi secara unisono. Untuk diketahui, di bab ini kita akan mempelajari tentang teknik pernafasan diafragma, teknik pernafasan dada, teknik pernafasan perut, teknik vokal pasering, teknik vokal intonasi, dan teknik vokal artikulasi. Selain itu, peserta didik akan mengetahui apa yang dimaksud dengan bernyanyi secara unisono. Pada pembelajaran minggu lalu, bab ini sudah kita pelajari ya. Tentunya peserta didik sudah lebih kurang memahami apa isi bab ini. Namun, kembali Bu jelaskan lagi supaya peserta didik lebih memahami dan mengerti maksud dari materi pembelajaran pada bab ini. Nah, pada pembelajaran bab 3 ini, siswa diharapkan dapat mengapresiasi dan berkreasi seni musik. Siswa diharapkan mampu mengidentifikasi keragaman lagu dan musik daerah sebagai warisan budaya Indonesia. Mendeskripsikan keragaman lagu dan musik daerah, serta menyanyikan lagu daerah dengan berlatih teknik vokal sesuai dengan gaya serta isi lagu. Pembelajaran pertama yaitu bernyanyi secara unisono. Untuk diketahui, warisan budaya Indonesia beraneka ragam ya. Lagu-lagu daerah merupakan kekayaan dan warisan budaya Indonesia. Warisan budaya Indonesia dikelompokkan menjadi warisan alam, cagar alam atau situs, dan karya tidak benda. Warisan budaya yang telah diakui dunia atau UNESCO antara lain Taman Nasional Ujung Kulon di Banten, Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur, Taman Nasional Leuser di Aceh, Candi Borobudur dan Candi Prambanan, situs manusia purba di Sangiran, wayang kulit, keris, batik, angklung, subak di Bali, noken dari Papua, dan tari saman dari Aceh. Nah, pengertian menyanyi secara unisono adalah bernyanyi secara satu suara seperti menyanyikan melodi satu lagu. Partitur lagu bernyanyi unisono hanya melodi pokoknya saja. Lagu daerah yang merupakan warisan budaya bangsa dapat dinyanyikan secara unisono. Maksudnya bernyanyi hanya melodi pokoknya saja itu bagaimana? Nah, biasanya pada paduan suara yang kita ketahui dibagi menjadi 2 atau 3 nada atau suara. Nah, untuk bernyanyi secara unisono ini cukup memakai atau menggunakan nada pokoknya saja atau melodi pokoknya saja. Jadi tidak perlu dirubah lagi. Nah, sekarang mari kita coba bernyanyi lagu daerah Aceh sebagai contoh. Judulnya adalah Bungong Jumpa. Bungong jumpa megah di Aceh. Bungong telebeh indah lagoina. Putih kuning mencampu mirah. Kemang si ulah cidah tak rupa. Lam sinar butaun lam
sinar bulan angin pau ayon, ruruh mesuson yang malah-malah. Mangatat mebei menyota timcom, lepadat harum si bungong jumpa. Nah, itu adalah salah satu contoh lagu daerah yang dinyanyikan secara unisono. Oke, kita lanjut. Teknik vokal dan organ suara manusia. Teknik vokal. Pada acara pencarian bakat di televisi, istilah-istilah dalam teknik vokal sering kita dengar dari komentar dewan juri. Nah, untuk yang sering nonton Dangdut Academy atau Akademi Fantasi, Indonesian Idol, The Voice, tentu tahu bagaimana ketika penyanyi selesai bernyanyi lalu dikomentari oleh para dewan juri. Nah, istilah-istilah itu antara lain adalah kejelasan ucapan, kebenaran pemenggalan ucapan pada kalimat lagu atau frasering, sikap dalam bernyanyi, dan kemampuan bernyanyi, nada tinggi dan rendah. Nah, pembagiannya atau istilah tersebut adalah yang pertama artikulasi. Artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Contohnya seperti apa? Nah, ketika kita bernyanyi, pengucapan kata demi kata pada lirik lagu tersebut harus diucapkan atau dilantunkan dengan benar. Misal, ketika ada kalimat cinta, nah kita harus menyebutkannya cinta, benar-benar cinta. Ada beberapa penyanyi mengucapkan kata cinta itu seperti ini, cinta, cinca. Nah, seperti itu. Itu adalah artikulasi yang salah. Jadi, pengucapan atau artikulasi yang baik dan benar adalah dengan mengucapkan kata demi kata yang baik dan jelas. Lanjut, frasering. Frasering adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, maksudnya seperti apa? Pada saat kita bernyanyi, pada lirik-lirik lagu yang sudah diberikan atau yang sudah ada pada lagu tersebut, tidak bisa sembarang dipenggal. Nah, misal lagu Kepulauan Riau yaitu yang berjudul Tanjung Pinang Kampung Kita atau yang sering dikenal dengan Segantang Lada. Ibu contohkan seperti ini ya. Yang salahnya dulu nih. Tanjung Pinang, ibu kota Kepulauan Riau. Nah, itu adalah teknik frasering yang salah. Karena pemenggalan katanya itu tidak benar. Jadi yang benarnya adalah seperti ini. Tanjung Pinang, ibu kota Kepulauan Riau, Tanjung Pinang. Seperti itu. Jadi tidak boleh diputus-putus. Lanjut, yang terakhir adalah intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Masih dengan contoh lagu yang sama. Ketika ref pada lagu Tanjung Pinang Kampung Kita ini, refnya bernada tinggi. Tanjung Pinang. Nah, kalau intonasi kita salah, tidak sesuai dengan ketepatan nada, maka kita akan membuatnya seperti ini, melakukannya seperti ini. Tanjung Pinang. Nah, jelek kan? Oke, lanjut. Materi selanjutnya yaitu teknik pernafasan. Yang tadi adalah teknik vokal dan sekarang kita akan membahas tentang teknik pernafasan.
Pernafasan dalam teknik vokal dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama pernafasan dada, dilakukan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru bagian atas. Pernafasan ini sangat pendek dan tidak cocok digunakan dalam vokal. Dalam pernafasan dada, bagian tubuh yang mengembang adalah dada. Jenis pernafasan ini biasa dipakai untuk menghasilkan nada-nada rendah. Namun, kelemahannya, sang penyanyi akan mudah kehabisan nafas, sehingga kurang baik dipakai ketika bernyanyi. Selanjutnya adalah pernafasan perut. Pernafasan perut dilakukan dengan cara membuat perut berongga besar sehingga udara luar dapat masuk. Pernafasan ini kurang efektif untuk vokal karena udara dengan cepat dapat keluar sehingga paru-paru menjadi lemah dan cepat letih. Dalam pernafasan perut, bagian tubuh yang mengembang adalah perut. Jenis pernafasan ini dapat menghasilkan suara yang sangat keras. Namun, pernafasan perut tidak begitu baik digunakan dalam bernyanyi. Nah, yang ketiga ini adalah pernafasan yang tepat untuk kita gunakan dalam bernyanyi, yaitu pernafasan diafragma. Saat diafragma menegang atau lurus, maka rongga dada dan rongga perut menjadi longgar dan volume menjadi bertambah. Volume yang bertambah ini mengakibatkan tekanan berkurang sehingga udara dari luar dapat masuk ke paru-paru dan nafas yang dikeluarkan dapat diatur secara sadar oleh diafragma dan otot-otot bagian samping kiri. Pernafasan ini paling cocok untuk bernyanyi karena dapat mengambil nafas sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan secara perlahan-lahan dan teratur. Dalam pernafasan diafragma, udara ditarik sedalam mungkin dan disimpan dalam diafragma, kemudian udara dikeluarkan secara perlahan sewaktu bernyanyi. Nah, pernafasan ini memungkinkan kita menghasilkan suara murni dengan nafas yang panjang. Jadi, perlu peserta didik ingat, teknik pernafasan yang baik untuk bernyanyi adalah pernafasan diafragma. Sekarang mari kita uji kompetensi. Untuk soal pengetahuan yaitu pertama, jelaskan 3 syarat utama agar memiliki pernafasan yang baik. Yang kedua, mengapa teknik bernyanyi harus dikuasai dengan benar? Tolong dijelaskan dan dikumpulkan hari ini juga. Dan untuk keterampilan, silahkan nyanyikan salah satu lagu yang kamu sukai dengan teknik yang benar. Nah, jadi tugas keterampilannya nambah satu lagi ya. Yang minggu lalu adalah bernyanyi Halo Halo Bandung. Nah, sekarang peserta didik boleh memilih lagu apapun yang peserta didik sukai, tapi dengan syarat nyanyikan dengan teknik yang benar. Karena tadi kita sudah mempelajari tentang bagaimana teknik vokal yang benar dan teknik pernafasan yang benar dalam bernyanyi. Tolong dikerjakan tugasnya dan tugas-tugas yang belum selesai atau belum dikumpulkan minggu yang lalu dan minggu yang lalu-lalunya, tolong segera dikumpulkan untuk penambahan nilai peserta didik masing-masing. Jadi, nilai-nilai yang dari tugas yang kalian kerjakan itu adalah nilai kalian pada akhir semester nanti. Oke? Demikian pembelajaran dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.